Penganggaran modal atau capital budgeting, bagian pendahuluan. Penganggaran modal atau capital budgeting menurut Van Hoon adalah proses identifikasi, analisis, dan pemilihan berbagai proyek yang pengembaliannya atau arus kasnya diperkirakan akan diterima lebih dari 1 tahun. Atau merupakan keseluruhan proses dalam menganalisis proyek dan memutuskan salah satu proyek yang akan dimasukkan dalam anggaran modal. Berikut klasifikasi proyek yang akan dievaluasi pembiayaannya dan arus kasnya. Yang pertama, penggantian dan pemeliharaan bisnis untuk mengganti peralatan yang usang atau rusak dalam membuat produk yang menguntungkan. Yang kedua, penggantian dan efisiensi biaya untuk pengeluaran mengganti peralatan yang telah usang untuk menurunkan biaya disertai analisis yang terinci. Yang ketiga, ekspansi produk atau pasar yang ada. Pengeluaran untuk meningkatkan output produk ada atau memperluas outlet retail atau fasilitas distribusi diperlukan analisis yang lebih terinci. Yang keempat, ekspansi ke dalam produk atau pasar baru. Pengeluaran uang dalam jumlah besar dan pengembalian yang lebih lambat sebagai rencana strategis perusahaan. Kelima, proyek pengaman dan atau lingkungan untuk memenuhi permintaan pemerintah, perjanjian tenaga kerja atau polis asuransi, merupakan investasi wajib dan biasanya menyangkut proyek tanpa pendapatan. Yang keenam, yaitu lainnya, termasuk gedung perkantoran, tempat parkir, pesawat terbang eksekutif, dan lain-lainnya. Persamaan antara penganggaran modal dan penilaian sekuritas. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan sama dengan mencari harga yang harus dibayar untuk saham atau obligasi. 2. Manajemen mengestimasi arus kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai sisa aktiva pada akhir umur, sama dengan mengestimasi dividen masa depan atau serangkaian pembayaran bunga atas saham atau obligasi, bersama dengan harga jual saham yang diharapkan atau nilai jatuh tempo obligasi. Yang ketiga, risiko arus kas yang diproyeksikan harus diestimasi, memerlukan informasi tentang distribusi probabilitas atau ketidakpastian arus kas. Persamaan lainnya adalah yang keempat, dengan tingkat risiko proyek yang ada, arus kas harus didiskontokan. Yang kelima, arus kas masuk yang diharapkan dihitung atas dasar nilai sekarang. Untuk estimasi nilai aktiva perusahaan, ekuivalen dengan mencari nilai sekarang dari dividen saham di masa depan. Yang keenam, nilai sekarang dari arus kas masuk yang diharapkan dibandingkan dengan pengeluaran atau biaya yang dibutuhkan. Jika present value arus kas melampaui biaya, maka proyek harus diterima. Jika sebaliknya, maka proyek harus ditolak. Ada beberapa metode keputusan penganggaran modal. Yang pertama adalah pemulihan atau buyback. Yang kedua, pemulihan yang didiskontokan atau discounted buyback period. Yang ketiga, nilai sekarang bersih atau NPV atau net present value. Yang keempat, tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Yang kelima, tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi atau MIRR, Modification Internal Rate of Return. Sebagai contoh, mari kita lihat arus kas bersih untuk proyek S dan L, yang nantinya akan kita evaluasi dengan metode buyback period. Di sini, arus kas bersih yang diharapkan setelah pajak dalam jutaan rupiah. Tahun yang ke-0 sampai tahun yang ke-4. Untuk proyek S, untuk tahun ke-0 mengeluarkan uang 1.000 dalam jutaan rupiah.
Demikian juga proyek L mengeluarkan uang untuk modal awal 1.000 dalam jutaan rupiah. Kemudian tahun pertama mendapatkan cash flow 500 untuk proyek S dan untuk proyek L mendapatkan cash flow 100. Demikian seterusnya tahun kedua proyek S 400, proyek L 300. Tahun ketiga cash flow proyek S adalah 300, proyek L cash flow-nya 400. Tahun keempat proyek S cash flow-nya 100 dan proyek L 600. Kita bisa lihat di dalam garis waktu ini, tahun ke-0 mengeluarkan uang untuk modal awal 1.000 untuk proyek S, juga proyek L. Tahun pertama mendapatkan cash flow 500, tahun kedua 400, tahun ketiga 300, tahun keempat 100. Ini untuk proyek S. Untuk proyek L, tahun ke-0 mengeluarkan modal 1.000. Tahun pertama mendapatkan cash flow 100, tahun kedua mendapatkan cash flow 300, tahun ketiga 400, tahun keempat mendapatkan cash flow 600. Marilah kita belajar evaluasi proyek S dan L tersebut dengan metode periode pemulihan atau payback period. Payback period yang didefinisikan sebagai ekspektasi jumlah tahun yang diperlukan untuk menutup investasi awal adalah metode formal pertama yang digunakan untuk mengevaluasi proyek penganggaran modal. Perhitungan pemulihan untuk proyek S dijelaskan sebagai berikut. Rumusnya adalah pemulihan S sama dengan tahun sebelum penutupan penuh plus biaya yang belum ditutupi pada awal tahun dibagi arus kas selama tahun berjalan. Jadi pemulihan S ini tahun sebelum penutupan penuhnya adalah 2 tahun. Jadi begini, modal awalnya 1.000, cash flow tahun pertama 500, kemudian cash flow tahun kedua 400. Total di sini baru menjadi 900. Barulah tahun ketiga setelah mendapat 300, ini ada titik impas di tahun ketiga. Karena modal awalnya 1.000 untuk menjadi 1.000, 500, 400 ditambah 100 dari cash flow tahun ketiga. Jadi pemulihan modal yang sudah dikeluarkan itu adalah 2 tahun ini ditambah sepertiga dari tahun ketiga. Atau kita hitung sebagai berikut, 2 tahun, 2 untuk tahun pertama dan tahun kedua, ditambah kekurangannya adalah 100 untuk menjadi 1.000, 500, 400, ditambah 100 dari tahun ketiga. Nah, 100 itu dihitung berapa lama, berapa tahun. Jadi kita hitung secara proporsional adalah 100 per 300. Sama dengan 2,33 tahun. Untuk proyek L, kita akan mendapatkan pemulihan dengan cara yang sama tadi untuk proyek S. L sama dengan 3 plus 200 per 600 sama dengan 3,33 tahun. Bagian yang tersulit dari proses penganggaran modal adalah mengestimasi arus kas yang relevan. Modal kerja didefinisikan sebagai aktiva lancar perusahaan dan modal kerja bersih adalah aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Kita akan dalami lagi apabila proyeknya itu adalah proyek mutually eksklusif. Apa itu proyek mutually eksklusif? Yaitu sekumpulan proyek di mana hanya satu yang dapat diterima. Semakin pendek periode pemulihan, semakin baik.
Jika perusahaan menginginkan pemulihan selama 3 tahun atau kurang, maka proyek S harus diterima dan proyek L harus ditolak. Jika proyek ini adalah mutually exclusive, maka proyek S akan memiliki peringkat di atas L, karena S memiliki periode pemulihan yang lebih pendek. Mutually exclusive berarti jika satu proyek dipilih, maka yang lainnya harus ditolak. Sebagai contoh, pemasangan sistem berjalan di gudang dan pembelian forklift untuk gudang yang sama adalah proyek yang mutually exclusive. Jika satu proyek diterima, maka proyek yang lain harus ditolak. Proyek independen adalah proyek di mana arus kasnya tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Kali ini kita akan lanjutkan dengan evaluasi dengan metode discounted payback period. Untuk arus kas bersih, proyek S dan L yang akan kita evaluasi adalah sebagai berikut. Proyek S pada tahun ke-0 mengeluarkan modal 1.000 dan untuk tahun pertama sampai ke-4 akan mendapatkan arus kas 500, 400, 300, dan 100. Untuk proyek L, untuk tahun ke-0 mengeluarkan dana 1.000 dalam jutaan rupiah, kemudian akan mendapatkan arus kas tahun pertama sampai ke-4 100, 300, 400, dan 600. Semuanya dalam jutaan rupiah. Data sebelumnya akan kita evaluasi dengan metode pemulihan yang didiskontokan atau discounted payback period. Arus kas yang diharapkan didiskontokan dengan biaya modal proyek. Kemudian periode pemulihan yang didiskontokan yaitu jumlah tahun yang dibutuhkan untuk menutup investasi dari arus kas bersih yang didiskontokan. Biaya modal sebesar 10%. Setelah 3 tahun, proyek S akan menghasilkan 1.011 dalam arus kas. Arus kas masuk yang didiskontokan. Karena biayanya adalah 1.000, maka pemulihan yang didiskontokan hanya kurang dari 3 tahun, atau lebih tepatnya 2 plus 214 dibagi 225, sama dengan 2,95 tahun. Pemulihan yang didiskontokan untuk proyek L dihitung dengan cara yang sama adalah 3,88. Proyek S dan L periode pemulihan yang didiskontokan 10%. Jadi untuk pemulihan S yang didiskontokan adalah 2 ditambah 214 dibagi 225 sama dengan 2,95 tahun. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk proyek S, tahun ke-0 mengeluarkan dana 1.000. Tahun pertama mendapatkan arus kas masuk 500, tahun kedua 400, tahun ketiga 300, dan tahun keempat 100. Kemudian untuk tahun pertama arus kas masuk sebesar 500 ini akan kita hitung net present value-nya. Berapa present value kalau ditarik waktunya ke arah tahun ke-0 dengan diskonto 10%. Jadi dana 500 yang akan kita terima 1 tahun lagi itu sama dengan nilai 455 untuk tahun ke-0. Atau dana 455 tahun sekarang itu 1 tahun lagi akan menjadi 500 dengan diskonto 10%. Demikian juga arus kas masuk 400 yang akan diterima
2 tahun lagi, itu nilai sekarangnya, net present value-nya, kalau kita hitung adalah 331. Dihitung dengan rumus present value. Tahun ketiga, arus kas masuk 300, 3 tahun lagi, itu untuk tahun ke-0 adalah nilainya 225. Demikian juga nilai 100 yang akan diterima 4 tahun lagi, itu nilainya untuk tahun ke-0 adalah 68. Dengan demikian, kita hitung untuk net cash flow kumulatif yang didiskontokan adalah sebagai berikut. Untuk tahun ke-0 mengeluarkan dana 1.000. Kemudian untuk tahun pertama hasil dari present value 500 adalah 455. Karena itu dana yang keluar terhitung masih minus 545 atau masih mengeluarkan 545. Berdasarkan perhitungan mengeluarkan 1.000 tapi mendapatkan 455 nilai sekarang. Kemudian tahun kedua nilai itu berkurang menjadi minus 214 karena sudah ditambahkan dengan 331 yang merupakan present value dari 400 diskonto 10% dana yang akan kita terima 2 tahun lagi. Jadi minusnya menjadi 214. Kemudian dikurangkan dengan arus kas masuk present value dari 300, saldonya menjadi 11. Demikian untuk tahun keempat, minusnya sudah tidak ada lagi, ini sudah plus. Untuk tahun keempat, nilainya menjadi 11 ditambah 68, yaitu 79. Nah, di sini pemulihannya adalah ada pada tahun kedua, kemudian menginjak tahun ketiga. Sebelum tahun ketiga berakhir, ini sudah modal 1.000 ini sudah pulih. Nah, kalau kita hitung proporsionalnya berapa tahun, dapat dihitung demikian. Jadi 2 ditambah 214 dibagi 225 sama dengan 2,95 tahun. Dengan cara yang sama, proyek L, pemulihan proyek L yang didiskontokan yaitu 3 plus 360 dibagi 410 sama dengan 3,88 tahun. Kelemahan utama dari metode pemulihan dan pemulihan yang didiskontokan adalah sebagai berikut. Mengabaikan arus kas yang dibayarkan atau yang diterima setelah periode pemulihan. Contohnya, 2 proyek misalnya X dan Y. Yang keduanya memerlukan arus kas keluar pertama sebesar 3.000. Sehingga cash flow tahun ke-0 adalah 3.000 atau minus 3.000. Asumsikan bahwa kedua proyek itu akan memiliki biaya modal sebesar 10%. Proyek X diharapkan menghasilkan arus kas masuk sebesar 1.000 setiap 4 tahun berikutnya. Sementara proyek Y tidak akan menghasilkan arus kas masuk selama 4 tahun pertama, tetapi kemudian menghasilkan arus kas masuk sebesar 1 juta 5 tahun dari sekarang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proyek Y menciptakan nilai lebih bagi para pemegang saham perusahaan. Meskipun pemulihan dan pemulihan yang didiskontokan proyek tersebut terlihat lebih buruk daripada proyek X. Marilah kita bahas sekarang metode berikutnya, yaitu metode nilai sekarang bersih atau Net Present Value atau NPV. Metode nilai sekarang bersih atau Net Present Value atau NPV dengan teknik
arus kas yang didiskontokan atau discounted cash flow atau DCF. Teknik discounted cash flow atau DCF atau arus kas yang didiskontokan yaitu metode untuk memberi peringkat proposal investasi yang menerapkan konsep nilai waktu dari uang. Proses metode NPV adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai sekarang dari setiap arus kas, termasuk arus kas masuk dan arus keluar, yang didiskontokan pada biaya modal proyek. Yang kedua, jumlahkan arus kas yang didiskontokan ini. Hasil ini didefinisikan sebagai NPV proyek. 3. Jika NPV adalah positif, maka proyek dapat diterima. Sementara jika NPV adalah negatif, maka proyek itu harus ditolak. Jika dua proyek dengan NPV positif adalah mutually exclusive, maka salah satu dengan nilai NPV terbesar harus dipilih. Persamaan untuk NPV adalah sebagai berikut. NPV sama dengan CF0 plus CF1 per 1 plus K pangkat 1 ditambah CF2 per 1 plus K pangkat 2 plus CFN per 1 plus K pangkat N. Atau bisa kita tuliskan sigma N T sama dengan 0 CFT per 1 plus K pangkat T. Di mana di dalam rumus NPV ini, CFT adalah arus kas bersih yang diharapkan pada periode T. K adalah biaya modal proyek dan N adalah umur proyek. Arus kas keluar atau pengeluaran seperti biaya pembelian peralatan atau gedung pabrik diperlakukan sebagai arus kas negatif. Mari kita lihat arus kas bersih untuk proyek S dan L yang akan kita evaluasi dengan metode NPV. Tahun ke-0 proyek S mengeluarkan modal 1.000, proyek L demikian juga mengeluarkan modal 1.000. Tahun pertama sampai tahun keempat untuk proyek S adalah sebagai berikut. Ada arus cash flow masuk sebesar 500, 400, 300, dan 100. Untuk proyek L, arus kas masuknya tahun pertama sampai tahun keempat adalah sebagai berikut. 100, 300, 400, dan 600. Kita hitung pada biaya modal 10%, NPV proyek S adalah 78,82. Dengan proses yang sama, kita akan mendapatkan NPV L sebesar 49,18. Berdasarkan hasil kedua proyek harus diterima jika mereka independen, tetapi harus dipilih S jika kedua proyek adalah mutually exclusive. Kita lihat cara menghitungnya sebagai berikut. NPVS sama dengan minus 1.000 plus 500 per 1,1 pangkat 1 plus 400 per 1,1 pangkat 2 plus 300 per 1,1 pangkat 3 plus 100 per 1,1 pangkat 4. Jadi kita jumlahkan minus 1.000 plus 454,55 plus 330,58 plus 225,39 plus 68,30. Di total 78,82. Di mana 454,55 ini merupakan present value dari dana 500 atau cash flow 500 yang akan kita terima setahun lagi. Demikian juga angka 330,58 merupakan present value dari cash flow 400 yang akan kita terima 2 tahun lagi dengan biaya modal 10%. Demikian seterusnya untuk yang
225,39 merupakan present value dari dana 300 yang akan diterima 3 tahun lagi. Angka 68,30 didapatkan dari dana 100 yang akan diterima 4 tahun lagi dengan biaya modal 10. Alasan rasional untuk metode NPV. NPV sebesar 0 menyiratkan bahwa arus kas proyek sudah mencukupi untuk membayar kembali modal yang diinvestasikan dan memberikan tingkat pengembalian yang diperlukan atas modal tersebut. Jika proyek memiliki NPV positif, maka proyek tersebut menghasilkan lebih banyak kas dari yang dibutuhkan untuk menutup utang dan memberikan pengembalian yang diperlukan kepada pemegang saham. Dan kelebihan kas ini hanya akan bertambah kepada pemegang saham perusahaan. Kali ini akan kita lanjutkan dengan pembahasan metode tingkat pengembalian internal atau Internal Rate of Return. IRR yaitu present value dari arus kas masuk proyek sama dengan PV biayanya. Dalam obligasi, hasil hingga jatuh tempo yield to maturity-nya atau YTM atau tingkat pengembalian atas obligasi jika menyimpan obligasi tersebut hingga jatuh tempo dan menerima semua arus kas yang dijanjikan, maka Anda akan memperoleh YTM atas uang yang diinvestasikan. Konsep yang sama juga dapat digunakan dalam penganggaran modal. Apabila metode tingkat pengembalian internal atau Internal Rate of Return atau IRR digunakan. IRR didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek yang diharapkan terhadap nilai sekarang biaya proyek. Jadi, present value arus masuk sama dengan present value biaya investasi atau NPV sama dengan 0. Jadi, dirumuskan CF0 plus CF1 per 1 plus IRR pangkat 1 plus CF2 per 1 plus IRR pangkat 2 plus CFN per 1 plus IRR pangkat N sama dengan 0. Atau bisa dituliskan NPV sama dengan sigma N T sama dengan 0. CFT per 1 plus IRR pangkat T sama dengan 0. Akan kita evaluasi proyek S dan L dan berikut adalah arus kas bersih untuk proyek S dan L. Untuk tahun ke-0, proyek S dan proyek L masing-masing mengeluarkan biaya modal adalah 1.000 dalam jutaan rupiah. Kemudian proyek S untuk tahun 1 sampai tahun ke-4 akan mendapatkan arus kas masuk sebagai berikut. 500, 400, 300, dan 100. Untuk proyek L akan mendapatkan cash flow tahun pertama sampai tahun ke-4 adalah sebagai berikut. 100, 300, 400, dan 600. Untuk proyek S di bawah ini adalah garis waktunya. Dan akan kita hitung, akan kita masukkan ke dalam rumus. Minus 1.000 plus 500 per 1 plus IRR pangkat 1 plus 400 per 1 plus IRR pangkat 2 plus 300 per 1 plus IRR pangkat 3 plus 100 per 1 plus IRR pangkat 4 sama dengan 0. Jadi kita memiliki persamaan dengan satu unsur yang belum diketahui, yaitu IRR. Dan kita perlu memecahkannya untuk mencari IRR. Jika arus kas adalah konstan dari tahun ke tahun, maka kita akan memiliki anuitas. Dan kita dapat menggunakan faktor anuitas untuk mencari IRR. Namun, jika arus kas tidak konstan, seperti yang umum terjadi pada kasus penganggaran modal,
maka sulit untuk mencari IRR tanpa kalkulator keuangan. Tanpa kalkulator harus memecahkan persamaan di atas dengan cara coba-coba atau trial and error. Beberapa tingkat diskonto atau faktor PVIF, present value interest factor, dan lihat jika persamaan memberikan hasil 0 dan jika tidak, cobalah tingkat diskonto yang lain, serta lanjutkan sampai Anda menemukan tingkat yang membuat persamaan sama dengan 0. Tingkat diskonto yang menghasilkan persamaan dan NPV sama dengan 0 didefinisikan sebagai IRR. Berikut adalah IRR untuk proyek S dan L yang diperoleh, yaitu IRRS sama dengan 14,5% dan IRRL sama dengan 11,8%. Berikut alasan rasional untuk metode IRR. Yang pertama, IRR proyek adalah tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return. Yang kedua, jika IRR melebihi biaya dana yang digunakan untuk membiayai proyek, maka akan terdapat surplus setelah pembayaran modal, dan surplus ini akan menjadi bagian pemegang saham perusahaan. Yang ketiga, memilih proyek yang IRR-nya melebihi biaya modal meningkatkan kekayaan pemegang saham. Dari sisi lain, jika IRR lebih kecil daripada biaya modal, maka memilih proyek ini akan menimbulkan biaya bagi pemegang saham sekarang. Hal ini merupakan karakteristik impas atau break-even yang membuat IRR berguna dalam mengevaluasi proyek modal. Perbandingan metode NPV dan IRR. Dalam banyak hal, metode NPV adalah lebih baik daripada IRR, sehingga metode ini digunakan dalam memilih proyek. Namun, metode IRR sudah sangat dikenal oleh banyak eksekutif perusahaan, telah diterapkan pada banyak industri dan memiliki beberapa kebaikan. Jadi perlu dijelaskan mengapa pada suatu waktu sebuah proyek dengan IRR yang rendah lebih disukai daripada proyek dengan IRR yang tinggi. Sekarang marilah kita cermati profil NPV. NPV proyek S dan proyek L pada biaya modal yang berbeda. IRR didefinisikan sebagai tingkat diskonto di mana NPV proyek sama dengan 0. Titik di mana profil NPV memotong sumbu horizontal menunjukkan IRR proyek. Demikian kita lihat dengan tingkat diskonto yang berbeda 0%, 5%, 10%, dan 15%. NPVS sebagai berikut. Untuk tingkat diskonto 0%, NPVS adalah 300. Untuk tingkat diskonto 5%, NPVS 180,42. Demikian selanjutnya 10% 78,82 dan untuk tingkat diskonto 15% minus 8,33. Demikian juga NPVL untuk 0% 400. Untuk 5% 206,5. Untuk 10% 49,18. Untuk 15% minus 80,14. Berikutnya marilah kita cermati tingkat crossover untuk NPV ini. Sumbu horizontal adalah biaya modal. Kemudian sumbu vertikal ini adalah NPV dalam rupiah. Untuk NPVS 0%, di sini NPV-nya 300. Kemudian L-nya untuk 0% 400. Untuk 5%, NPVS 180,42 dan NPVL-nya 206,50. Untuk NPVS yang 10%, tingkat diskontonya adalah 78,82, untuk L-nya 49,18. Untuk tingkat diskonto
15%, NPWS minus 8,33, dan NPWL-nya minus 80,14. Perpotongan atau crossover dari NPV proyek S dan proyek L ini adalah di 7,2%. Nah, di sini pada saat NPV 0, ini adalah IRR-nya. Untuk IRRS saat NPV 0 adalah 14,5% di sini. Saat NPV 0, IRR-nya adalah 14,5%. Sedangkan IRRL saat NPV 0 yaitu di 11,8%. Berikutnya mari kita lihat perhitungan dampak kenaikan tingkat diskonto yang lebih besar pada arus kas jangka panjang dibandingkan arus kas jangka pendek. Present value dari 100 yang jatuh tempo dalam 1 tahun dengan tingkat bunga 5%, kita hitung 100 per 1,05 pangkat 1 sama dengan 95,24. Sedangkan present value dari 100 yang jatuh tempo dalam 1 tahun dengan tingkat bunga 10%, kita hitung 100 per 1,1 pangkat 1 sama dengan 90,91. Nah, persentase penurunan karena K yang lebih tinggi, kita hitung 95,24 dikurangi 90,91 dibagi 95,24. Kita dapatkan penurunannya adalah 4,5%. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk yang jangka panjang. Present value dari 100 yang jatuh tempo dalam 20 tahun dengan tingkat bunga 5%. Kita hitung 100 per 1,05 pangkat 20. Didapatkan hasil 37,69. Sedangkan present value dari 100 yang jatuh tempo dalam 20 tahun dengan tingkat bunga 10%, kita hitung 100 per 1,1 pangkat 20, didapatkan hasil 14,56. Persentase penurunan karena K yang lebih tinggi, kita hitung sebagai berikut, 37,69 dikurang 14,86 akan kita bagi dengan 37,69 didapatkan hasil 60,6%. Dengan demikian maka lebih besar pada arus kas jangka panjang, 60% lebih, kalau yang jangka pendek 4,5% saja. Jika NPV menyatakan diterima, maka IRR juga menyatakan menerima. Asumsikan bahwa proyek L serta S adalah independen. Maka yang pertama, kriteria IRR untuk menerima kedua proyek adalah biaya modal proyek lebih kecil dari atau ke arah kiri IRR, dan pada saat biaya modal proyek lebih kecil dari IRR, NPV-nya adalah positif. Jadi pada setiap biaya modal lebih kecil dari 11,8%, proyek L akan diterima oleh kedua kriteria NPV dan IRR. Sementara kedua metode itu akan menolak proyek jika biaya modal lebih besar dari 11,8%. Proyek S dan semua proyek independen lainnya dapat dianalisis dengan cara yang sama. Dan hal itu akan menunjukkan bahwa jika metode IRR menyatakan diterima, maka metode NPV juga akan menerima. Sedangkan proyek mutually eksklusif, di sini kita dapat memilih proyek S atau proyek L, atau kita dapat menolak keduanya. Tetapi kita tidak dapat menerima keduanya sekaligus. Bila biaya modal lebih besar dari tingkat crossover sebesar 7,2%, maka NPWS
adalah lebih besar daripada NPVL, dan jika IRRS melebihi IRRL, jika K lebih besar dari tingkat crossover sebesar 7,2%, maka kedua metode akan memilih proyek S. Namun, jika biaya modal lebih kecil dari tingkat crossover, maka metode NPV akan memberi peringkat proyek L yang lebih tinggi, tetapi IRR akan menunjukkan bahwa proyek S lebih baik. Jadi terdapat konflik jika biaya modal lebih kecil dari tingkat crossover. NPV lebih memilih proyek L, sedangkan IRR memilih proyek S. Jawaban manakah yang lebih benar? Logika menunjukkan bahwa metode NPV adalah lebih baik, karena metode ini memilih proyek yang menambah kekayaan pemegang saham paling banyak. Mari kita lihat bagaimana konflik antara NPV dan IRR. Yang pertama, apabila sumbu ukuran atau skala proyek berbeda, yang berarti bahwa biaya salah satu proyek lebih besar daripada proyek lainnya. Atau yang kedua, apabila sumbu waktu atau timing berbeda, yang berarti bahwa waktu arus kas dari kedua proyek berbeda. Seperti sebagian besar arus kas dari satu proyek diperoleh pada awal tahun, sementara sebagian besar arus kas dari proyek lainnya diperoleh pada akhir tahun. Sebagaimana yang terjadi dengan proyek L dan S. Jadi kesimpulannya, apabila proyek bersifat independen, maka baik metode NPV maupun IRR akan pasti mengarahkan kepada keputusan yang sama untuk menerima atau menolak. Dan apabila mengevaluasi proyek yang mutually eksklusif, khususnya untuk proyek yang berbeda skala dan atau waktunya, maka metode NPV sebaiknya yang digunakan. Mari kita lihat apabila ada multiple IRR. Proyek dengan arus kas tidak normal dapat menimbulkan kesulitan dievaluasi dengan metode IRR. Perusahaan sedang mempertimbangkan pengeluaran sebesar 1,6 juta misalnya untuk proyek penambangan atau proyek M yang akan menghasilkan arus kas sebesar 10 juta pada akhir tahun pertama. Kemudian akhir tahun kedua harus dikeluarkan dana sebesar 10 juta untuk memperbaiki tanah kepada kondisi awal. Oleh karena itu, arus kas bersih proyek yang diharapkan adalah sebagai berikut. Untuk tahun ke-0 mengeluarkan uang 1,6 juta. Akhir tahun pertama mendapatkan uang 10 juta. Dan akhir tahun kedua harus mengeluarkan uang 10 juta lagi. Nah, demikian akan kita bahas. Bagaimana profil NPV untuk proyek M ini? Nilai ini dapat disubstitusikan ke dalam persamaan sebelumnya untuk mendapatkan IRR investasi. Mari kita lihat di sini NPV sama dengan minus 1,6 juta per 1 plus IRR pangkat 0 ditambah 10 juta per 1 plus IRR pangkat 1 ditambah minus 10 juta per 1 plus IRR pangkat 2 sama dengan 0. Tidak akan ada dilema yang terjadi jika digunakan metode NPV. Kita cukup menggunakan persamaan NPV pertama untuk menemukan NPV dan menggunakannya untuk mengevaluasi proyek. Jadi di sini bisa kita gambarkan kurvanya saat biaya modal 25% itu NPV-nya 0. Dan saat biaya modal 400% atau IRR-nya 400%, NPV-nya menjadi 0. Dari profil NPV untuk proyek M, kita mendapatkan bahwa NPV sama dengan 0 apabila IRR sama dengan 25%. Dan juga apabila IRR 400%. Jadi IRR investasi adalah 25% atau 400%. Jika biaya modal proyek M adalah 10%,
maka NPV akan menjadi minus 0,77 juta dan proyek ini ditolak. Jika K berada di antara 25% dan 400%, maka NPV akan menjadi positif. Kita lanjutkan dengan pembahasan metode tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi atau MIRR atau IRR yang dimodifikasi atau Modification Internal Rate of Return. Tingkat diskonto di mana PV biaya sama dengan PV nilai terminal, di mana nilai terminal diperoleh sebagai jumlah nilai masa depan dari arus kas masuk yang dimajemukkan pada biaya modal perusahaan. Jadi di sini PV biaya sama dengan PV nilai terminal, di mana PV biaya adalah sigma N T sama dengan 0 CFT per 1 plus K pangkat T. Sama dengan PV nilai terminalnya yaitu sigma N T sama dengan 0 CFT 1 plus K pangkat N minus T per 1 plus MIRR pangkat N. Jadi di sini PV biaya sama dengan terminal value atau nilai terminal per 1 plus MIRR pangkat N. Jika semua biaya investasi terjadi pada T sama dengan 0, dan jika arus masuk operasi pertama terjadi pada T sama dengan 1, seperti yang diilustrasikan untuk proyek S dan L, maka persamaan ini mungkin dapat digunakan biaya sama dengan terminal value per 1 plus MIRR pangkat N sama dengan sigma N, T sama dengan 0, CIFT 1 plus K pangkat N minus T per 1 plus MIRR pangkat N. Mari kita kembali kepada proyek S dan proyek L, di mana arus kas bersih untuk proyek S dan L sebagai berikut. Tahun ke-0, proyek S maupun proyek L mengeluarkan biaya 1.000 dalam jutaan rupiah. Kemudian proyek S tahun pertama sampai tahun ke-4 mendapatkan cash flow 500, 400, 300, dan 100. Untuk proyek L mendapatkan cash flow untuk tahun pertama sampai tahun ke-4 100, 300, 400, dan 600. Berikut ilustrasi perhitungan proyek S. Dengan menggunakan arus kas yang terdapat pada garis waktu, pertama kita cari nilai terminal dengan memajemukkan setiap arus kas masuk pada biaya modal 10%. Kemudian masukkan N sama dengan 4, PV sama dengan minus 1.000, payment 0, future value sama dengan 1579,5. Dan tekan tombol I pada kalkulator keuangan untuk mendapatkan MIRRS sama dengan 12,1%. Dengan cara yang sama, kita juga mendapatkan MIRRL sama dengan 11,3%. Berikut keunggulan MIRR dibandingkan IRR. MIRR mengasumsikan arus kas semua proyek direinvestasi pada biaya modal. Asumsi IRR reguler adalah arus kas setiap proyek direinvestasi pada IRR proyek. Reinvestasi pada biaya modal umumnya lebih benar, maka MIRR indikator yang lebih baik dari profitabilitas proyek yang sesungguhnya. MIRR dapat memecahkan masalah multiple IRR. Sebagai ilustrasi, dengan K sama dengan 10%, proyek M atau proyek pertambangan di atas memiliki MIRR 5,6% dengan biaya modal sebesar 10%, sehingga proyek ini harus ditolak. Hal ini konsisten dengan keputusan yang didasarkan atas metode NPV, karena pada K sama dengan 10%, NPV sama dengan minus 0,77 juta. Keunggulan MIRR dibandingkan IRR. Kesimpulannya, MIRR adalah lebih unggul daripada IRR reguler.
sebagai indikator dari tingkat pengembalian proyek yang sebenarnya atau tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan. Tetapi metode NPV masih lebih baik dalam memilih di antara proyek yang bersaing, karena menghasilkan indikator yang lebih baik mengenai berapa banyak setiap proyek akan meningkatkan nilai perusahaan.